Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-9. Kita buka kitab kita, kita lihat dari Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9. Kita baca ayat 57 sampai yang ke-62. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai yang ke-62. Sudah ketemu ya? Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarkan orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Saya membuat sebuah ilustrasi dan saudara, kita akan lihat tentang sebuah gereja yang mencoba untuk menarik banyak audiens masuk ke gerejanya. Dia buat pengumuman seperti ini. Coba kita lihat, ada slide-nya. Gereja itu buat pengumuman seperti ini. Mana slide-nya? Ada tuh ya. Namanya Gereja Santai Indonesia. Jadi sesuai dengan mutunya, saudara pergi ke gereja itu santai, relax. Jadi kalau mau ke gereja ini, saudara ada yang dijanjikan, dia bilang bergabunglah bersama dengan kami, karena kami menawarkan syarat yang mudah bagi Anda. Mudah sekali, kami menghargai waktu Anda. Kami menghargai waktu Anda dari Senin sampai Jumat sampai Sabtu saudara bekerja. Dan habis itu saudara pasti pakai buru-buru, setelah ibadah buru-buru mau kerja lagi. Maka kami menawarkan waktu yang fleksibel. Silakan datang ke gereja kami, ibadah cuma 1 jam saja. Bahkan khotbah 15 menit saja. Silakan, khotbah kami cuma 15 menit, kita puji-pujian, banyak-banyak puji-pujian. Jadi tidak perlu saudara buang-buang waktu banyak untuk pergi ke gereja. Menarik gak? Wah, ini ya, kita punya kesibukan. Senin sampai Sabtu kita kerja, Minggu kita ada panggilan untuk kerja. Ini gereja bagus ini. Bahkan kalau bisa cepat-cepat pagi-pagi sekali, pagi-pagi buta jam 5 kita ibadah, setengah 6 selesai, saya pulang, saya bisa kerja. Kemudian tidak perlu repot melayani. Anda kalau tidak ada waktu tidak usah melayani. Datanglah ke gereja kami, Anda tinggal datang, duduk, pulang. Kemudian tidak perlu memberikan persepuluhan. Terserah saudara, terserah membeli berapa, terserah. Dikit, gopek juga gak apa-apa. Pernah gak terpikir sekarang, kalau dulu kan kalau saya sekolah minggu saya kasih ceceng. Ceceng loh ya, ini Imlek loh, jadi mesti tahu ceceng itu apa. Kasih gopek, saya dulu sekolah minggu, itu gede itu. Sekarang kalau saudara keluarin ceceng untuk kasih persepuluhan, apa rasanya? Nggak enak. Tapi ceceng nggak apa-apa, silakan. Kemudian tidak perlu bersaksi, kami punya tim. Nggak perlu datang ke gereja kami. Anda tidak perlu komitmen apapun. Saudara, siapa di antara saudara mau gereja kayak gini? Malu-malu ya. Enak kan? Nggak perlu. Coba saya pikir, kalau misalnya saudara, ini pendeta mau datang mau ngapain ke rumah saya, jangan-jangan saya disuruh tugas pelayanan. Begitu kan?
Ini kalau gereja ini ribet. Saya baru tugas pelayanan satu, tiba-tiba ditunjuk lagi untuk pelayanan yang lain. Aduh, nggak mau deh. Kita kan dari Senin sampai Sabtu udah capek dengan pekerjaan, kita mau santai di gereja, bener. Entertain, andai. Saya menikmati syairnya atau menikmati lagunya. Waktu saudara mengatakan, andai kan ku harus memilih. Itu saudara lagi ngomong sama Tuhan. Atau saudara menikmati musik yang begitu bagus. Atau menikmati lagu yang begitu indah. Atau ada koneksi antara roh saudara dengan roh Tuhan. Benar. Kalau seandainya aku harus memilih, aku memilih Tuhan. Jadi untuk apa datang pergi ke gereja? Untuk menikmati entertain. Untuk menikmati, aku sudah capek dari Senin sampai Sabtu. Sekarang aku mau menikmati musik di gereja. Tempat duduk yang nyaman, suasana yang begitu nyaman, dingin. Dan aku pulang. Terhibur oleh lagu-lagu, bukan oleh Tuhan. Ini, jadi kalau seandainya saudara diminta untuk memilih, apakah saudara setuju dengan gereja kayak gini? Wah, nggak ada yang angkat tangan sini ya. Itu bukan gereja saya, Pak Pendeta. Saya mau gereja yang full komitmen. Benar nggak? Ayo. Nggak ada tengah-tengah loh. Ini kiri, ini kanan. Orang benar, orang fasik, itu kan nggak ada. Kamu setengah fasik, setengah benar. Nggak ada itu. Nggak ada. Saudara milih yang begini atau yang full komitmen. Ada yang memilih full komitmen? Ada? Oh, luar biasa ya. Tapi separuh loh Pak. Tapi separuh. Saudara, saya waktu menyanyi lagu tadi dan saya sudah tahu bahwa ini kita harus memilih salah satu. Pada waktu Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa. Di hadapan dia ada dua pilihan. Aku maju ke Yerusalem, aku disalibkan, atau tidak usah. Dia diperhadapkan kepada pilihan. Kalau dia maju ke Yerusalem dan dia disalibkan, harganya begitu mahal. Tapi dari harga itu saudara kita semua diselamatkan. Komitmen seorang Kristen itu mengalami degradasi dari masa ke masa. Dulu kita setia, saya dulu tiap hari loh ke gereja. Orang pemuda, masih SMA, kalau nggak ke gereja itu nggak enak. Tapi sekarang saya juga tiap hari, karena kantor saya di sini. Maksudnya ada kerinduan bagaimana saya bisa bertumbuh. Tapi sekarang bagaimana dengan kondisi gereja yang begitu maju di kota besar, untuk hadir dalam persekutuan tengah minggu saja kita mengalami kesulitan. Kadang-kadang saya mau coba begini. Oh iya ya, maklumin saja. Saudara tahu ada filsuf yang namanya Hegel. Dia punya filsafat namanya dialektika. Dialektika itu adalah bicara. Kita bicara. Kalau ada satu pendapat dengan pendapat yang lain bertentangan, maka pendapat kedua orang memiliki argumen seperti ini harus ketemu, berdialog, maka diketemukanlah titik temu. Bisa seperti itu. Saudara setuju? Dalam satu hal kita setuju, tapi ini dibawa ke ranah teologi. Ketika kita berbicara mengenai apakah dunia ini diciptakan oleh Tuhan atau dunia ini terjadi secara evolusi. Dua hal yang bertentangan lalu diadakanlah dialog. Dari dialog itu maka ada kompromi di antara kedua belah pihak dengan mengatakan Tuhan menciptakan bumi ini, laut dan segala isinya dalam jangka waktu miliaran tahun. Itu dialog. Bagi saya itu adalah kita kompromi dengan apa yang orang lain tawarkan. Begini maksud saya, begitu kita
menetapkan sebuah syarat bagaimana kita mengikuti Tuhan. Ada dalam Alkitab, ada syarat-syarat cara mengikuti Tuhan. Saudara lihat itu komitmen-komitmen yang harus dipikul sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Tapi berkembangnya zaman. Lalu mulailah dialog. Saya ada kebutuhan ini, saya punya waktu untuk ini, saya sibuk untuk ini, lalu ke gereja. Saya juga harus bagi waktu dengan gereja, saya harus berkorban untuk ini, untuk ini. Maka syarat-syarat yang dikemukakan di dalam Alkitab mengalami degradasi. Kita kompromi kalau begitu syarat mengikuti Yesus harus diturunkan. Setuju saudara? Apakah syarat mengikuti Yesus itu harus diturunkan? Sesuai dengan perkembangan zaman. Orang Kristen terjebak di sini. Terjebak di sini. Nah, dalam cerita kita dalam Lukas pasal 9 ayat 57 dan 62. Lukas mencatat ada 3 orang yang mau ikut Yesus. Ada 3 orang yang mau ikut Yesus. Senanglah kita dapat pengikut yang baru kan. Ada orang yang mau datang mengikuti Yesus, senang. Pasti senang. Dan 3 orang ini adalah orang-orang yang kita tidak tahu apa tujuannya mengikuti Yesus. Mungkin dia sudah melihat Yesus mengutus 12 orang murid dalam kisah sebelumnya dalam pasal 1. Yesus mengutus 12 orang murid, ketika kembali murid-murid cerita, Tuhan itu roh-roh jahat itu kami usir, kami menyembuhkan orang sakit. Dan mungkin ada euforia seperti itu, semangat seperti itu dalam melihat Yesus pergi kemana-mana, banyak orang ikut Yesus. Dia ingin ikut Yesus. Dia ingin ikut Yesus dan dia mau mencoba menjadi salah seorang murid Yesus. Menjadi salah seorang murid Yesus. Nah, saudara mau kan kayak orang itu, mau ikut Yesus kan? Ada 3 tantangan yang Yesus berikan kepada kita semua, kepada orang ini. Apakah tantangan itu saudara terima atau tidak? Kalau saudara terima dan berkomitmen seperti itu, maka syarat untuk menjadi pengikut dan murid Yesus dipenuhi. Kita tidak tahu nanti 3 orang ini dia mundur atau tidak. Kita dalam Injil Yohanes ketika Yesus memberikan syarat-syarat mengikuti dia, banyak orang yang mundur perlahan dan tidak mau mengikuti dia. Bagi Yesus, saya mau cari orang yang militan, yang berkomitmen penuh kepada Tuhan. Kalau tidak, mending tidak usah. Saya kan berapa kali kasih contoh. Kalau saudara mau menikah, saudara menikah janji-janjian. Iya Pak, saya janji sudah baru pacaran panggil papa mama. Baru pacaran. Dulu kan panggil nama, sudah pacaran dan mau menikah panggil papa mama. Iya papa, nanti aku akan berkomitmen separoh. Jadi nggak kawin? Jadi nggak? Saya akan sayang kepadamu separoh. Jadi nggak menikah? Nggak jadi kan? Maunya komitmen penuh. Yesus mau kita berkomitmen penuh kepada dia. Kalau tidak, mending tidak usah. Masih banyak orang lain yang mau mengikut Yesus. Kita lihat ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang dari tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Tantangan pertama adalah, apakah saudara rela mengorbankan apapun untuk Yesus? Saya tidak bilang saudara berkorban, tapi apapun untuk Yesus. Saudara bisa jawab kan sekarang? Apakah saudara rela mengorbankan apapun untuk Yesus? Seberapa besar kosnya pendeta? Sebesar mungkin. Coba pikir. Saudara jawab sendiri.
Apakah saudara rela mengorbankan apapun untuk Yesus? Orang ini berkata kepada Yesus, Yesus, aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Saya merenungkan ini. Kita senang ya kalau kita buka perintisan di sebuah tempat. Dan kemarin saya ditawarkan, Pak, ada sekelompok orang di Denpasar, Bali. Menarik. Denpasar, Bali. Tempat wisatawan. Menarik sekali. Wah, ini gereja kita menginjili di Bali. Kita mau pergi ke tempat yang nyaman. Tapi kalau Tuhan bilang, pergi ke sebuah tempat di mana kenyamanan itu tidak ada. Beberapa tahun lalu saya pergi ke Halmahera. Saya pergi ke Halmahera diminta untuk melayani camp pemuda di situ. Nah, saya mulai cek-cekin sebagai orang yang punya teknologi, yang punya informasi, kita cek. Halmahera. Wah, tempatnya begini. How to get there? Bagaimana ke sana? Saya lihat-lihat, mesti naik kapal. Turun pesawat, mesti naik kapal, mesti naik lagi. Wah, ini berat perjalanan. Lalu tidur di mana? Saya cari-cari hotel. Nggak ada hotel bagus. Terus tanya panitia, saya tidur di mana? Di rumah jemaat, Pak Pendeta. Oh, puji Tuhan. Karena waktu sampai sana, mereka buat tenda di pinggir jalan, di pinggir pantai, tenda, di situ tidur di situ mereka. Jadi saya tidur di manakah? Pas saya tidur di tenda juga, di rumah jemaat, Pendeta. Oke, rumah jemaat saya harus jalan 100-200 meter dari tempat lokasi ke tempat jemaat. Tidur dari situ. Jangan pernah bayangan seperti rumah kita. Mereka mencoba untuk memberikan yang terbaik buat kita. Ini pendeta dari Jakarta, pasti harus tempatnya bagus. Sebagus-bagusnya mereka, kita pasti punya standar sendiri. Tidurlah di situ, di lantai yang biasa saja, lalu dikasih kasur, tidurlah di situ dan harus ke kamar mandi keluar dari rumah. Apakah itu yang disebut dengan pergi kemana saja? Iya, menurut saya harus seperti itu. Dan mengagetkan lagi, kami punya roommate, saudara. Bukan roommate, jadi ada connecting room dari kamar kami ke kamar sebelah. Dan begitu kamarnya dibuka, itu kamar khusus ada kuburan. Jadi tidur di situ, buka gitu, ada kuburan. Tidur di tempat seperti itu, saudara. Nah, belum lagi waktu kami masih pemuda. Saya di Palembang dan saya diminta teman-teman waktu masih SMA waktu itu. Ayo kita mau mission trip. Seneng benar mission trip, naik kapal, naik perahu karena tidak ada jalur darat, pergi ke sana dan mission trip. Hujan-hujanan, seneng benar hujan-hujanan di naik boat itu. Karena Sungai Musi sering hujan, jadi kita hujan basah-basah. Oh, happy sekali. Walaupun ada ombak Sungai Musi yang begitu besar, kita senang sekali. Tapi begitu sampai di sana, tidurnya di tenda, di sawah yang dibabat, lalu dibuatlah tenda, dan malamnya itu nyamuknya, temannya begitu banyak. Tebal-tebal di sini. Lalu saya tanya, kita mandi di mana? Itu Pak Pendeta, bukan pendeta. Di situ kita mandinya, di sungai. Oke, mandi di sungai, begitu lihat sungainya coklat. Nah, mereka mandi di situ. Pakai sabun, Pak Jumali tahu ya. Pakai sabun. Saya pikir begini. Lah, ini kan mereka pakai sabun terus dibasuh lagi. Lah kan basuhnya airnya begitu. Mau sikat gigi gimana? Ya itulah airnya, Pak. Seandainya kita ngomong Tuhan, aku mau pergi kemanapun kau pergi. Benar? Benar gak? Benarkah saudara mau pergi kemanapun Tuhan utus? Itu ada harga yang mesti kita bayar kepada Tuhan. Tuhan mengatakan begini, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya.
Saudara lihat, aku pergi ke Nazaret, orang-orang di tempatku menolak aku sehingga aku tidak bisa tidur di situ. Aku pergi ke Gerasa, aku mengusir menyembuhkan 2 orang yang kerasukan setan. Tapi aku tidak boleh tinggal di situ. Aku diusir. Aku pergi ke Yerusalem. Tapi orang Yerusalem membunuh aku. Aku tidak punya tempat, tidak punya kenyamanan. Tapi aku lakukan semua. Aku 3 kali dia ngomong kepada murid-muridnya. Aku akan pergi ke Yerusalem menyerahkan nyawaku bagi kamu. Dia berkorban itu semua untuk menyelamatkan kita. Dan dia bertuntut kepada kita. Apakah engkau rela mengorbankan apapun demi aku? Demi aku. Apapun. Apapun. Apakah rela kehilangan sebagian uangmu demi aku? Apakah engkau berkorban karirmu demi aku? Apakah engkau rela mengorbankan semua perasaanmu demi aku? Bukan cuma uang. Banyak yang kita mesti korbankan untuk mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus. Ibu-ibu, ketika anak-anak kita masih kecil, mereka bangun pagi-pagi mau sekolah, suami mesti pergi, dan kita mesti siapkan makanan. Jam berapa kita bangun? Jam 4, jam 5, kita mesti masak. Apakah itu disebut dengan pengorbanan? Kita sayang sama anak-anak kita, kita sayang sama suami kita. Semua yang kita kerjakan itu, kalau dibanding dengan kasih itu tidak ada apa-apanya. Yesus mau kita berkorban bagi Dia. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, uang kita buat Tuhan. Kalau saudara melihat pekerjaan Tuhan yang begitu banyak dan butuh uang, mungkin gak saudara akan ngomong sama keluarga, kayaknya kita batal saja liburan tahun ini karena gereja harus memikirkan penginjilan di daerah. Mungkin gak diskusi itu seperti itu terjadi? Karena uang untuk kita jalan-jalan, kita berikan kepada gereja. Mungkinkah diskusi itu terjadi? Kita tidak harus membeli kulkas baru. Karena kulkas lama kita masih ada, masih bisa berfungsi. Mending uangnya kita berikan kepada pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, apakah saudara rela berkorban segala sesuatu, apapun itu juga? Saudara sebutkan. Gini, seperti kita memberikan cek kosong kepada Tuhan. Tuhan, kamu minta apa? Tinggal tulis saja di situ. Bisa nggak kira-kira? Itu kasih Tuhan cek kosong. Saya nonton YouTube kemarin, ada shortnya yang kecil gitu. Saya mau beli ladangmu, nggak dijual. Sebutkan harganya, sebutkan saja berapapun yang kamu minta. Ini ada cek, tinggal tulis aja. Bisa nggak kita kayak gitu sama Tuhan? Tuhan, sebutkan apa yang kau minta. Aku bisa beri buat Tuhan. Coba renungkan 1 menit, 2 menit. Tuhan, apapun yang kau minta, aku bisa beri buat Tuhan. Berani nggak? Total komitmen. Kalau merenungkan itu, saudara, kadang-kadang saya memikirkan Efesus pasal 1
Warisan kita tuh jauh lebih besar daripada apa yang kita dapati di dunia ini, apa yang kita lihat. Kedua, coba kita lihat orang yang kedua. Dia berkata, Yesus berkata kepada orang ini, ya berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tapi orang itu berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Pertanyaan kedua, apakah saudara memprioritaskan Yesus lebih dari apapun? Nah, sudah terjawab ya. Pikirkan. Andai kan ku harus memilih, karena kita berhadapan kepada pilihan-pilihan. Orang ini, dia, ini ada banyak tafsiran. Dia mengatakan ayahnya itu meninggal dan butuh waktu 1 tahun sampai selesai penguburan. Jadi proses penguburannya 1 tahun, tapi saya kurang yakin karena orang Yahudi ketika dia meninggal mereka langsung dikuburkan. Jadi dia harus menunggu bapaknya mati. Banyak-banyak tafsiran. Kenapa dia nunggu bapaknya mati? Salah satu yang masuk akal adalah kalau bapaknya sudah mati, segala urusan warisan akan bisa diselesaikan. Saya pengen tahu, saya dapat warisan berapa banyak. Mungkin seperti itu. Jadi dia menunggu bapaknya mati terlebih dahulu untuk bertemu dan melayani Tuhan. Dia tidak rela. Dia mau fokus ke sini dulu. Saatnya, kata Yesus, kalau kamu mau mengikut aku, itu biarlah orang mati menguburkan. Orang mati itu bukan urusanmu. Kalau saatnya sekarang kamu memberitakan kerajaan, beritakanlah kerajaan itu sekarang. Bukan nanti. Kalau saudara mau pilih Yesus, jangan pilih Yesus nanti. Pilih dia sekarang dan prioritaskan dia dalam hidupmu. Apapun ketika saudara mau dihadapkan kepada sebuah keputusan. Apakah aku akan mengikuti Yesus, melayani Yesus, setia kepada Yesus, atau setia kepada yang lain. Kita selalu diperhadapkan kepada hal-hal yang seperti itu. Dan orang ini, aku mau prioritaskan orang tuaku dulu, baru ikut Tuhan. Tuhan tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh mengasihi keluarga. Tapi yang ada dalam pikiran Yesus adalah ketika melihat orang ini, dia salah di dalam prioritas. Dia mendahulukan pelayanan kepada orang tuanya daripada kepada Tuhan. Sehingga dia tidak memilih Tuhan. Jadi sebenarnya kita sebagai orang-orang percaya kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Dan pilihan-pilihan itu mungkin kita sulit sekali untuk memilih. Saudara pergi ke gereja pun, saudara diperhadapkan kepada pilihan. Pergi ke gereja atau tidak. Melihat kondisi saya. Mungkin lebih baik saya istirahat di rumah. Melihat mungkin besok banyak sekali pekerjaan yang harus saya lakukan. Lebih baik saya istirahat di rumah. Mana yang kita pilih? Prioritas mana yang kita dahulukan? Saudara mungkin pekerjaan begitu banyak di luar. Waktu saudara berikan banyak untuk karir. Tapi ketika Tuhan meminta saudara melayani di gereja, saudara akan berpikir-pikir menghitung 24 jam dalam satu hari. Berapa waktu yang bisa saya berikan untuk Tuhan. Mungkin kalau saya memilih untuk dapat memprioritaskan pekerjaan Tuhan, mungkin pekerjaanku di kantor berantakan. Semua ada pilihan, ada prioritas. Saudara malam-malam pun saudara diperhadapkan kepada pilihan. Nonton YouTube, nonton TikTok, atau baca Alkitab.
Kita selalu berada di dalam pilihan-pilihan tersebut. Lalu pertanyaannya, apakah saudara akan memprioritaskan Yesus lebih dari apapun? Jawaban setiap pertanyaan ini akan menentukan apakah saudara kita semua itu berqualified untuk menjadi murid Tuhan. Tidak ada tengah-tengah. Tidak ada tengah-tengah. Sekali lagi, Alkitab tidak ada second opinion. Nggak ada. Hanya ada kanan dan kiri. Benar dan salah. Tidak ada di tengah-tengah. Dosen saya bilang, kalau kalian menjawab 10 pertanyaan, 1 salah, itu salah semua. Salah semua. Dia bilang ke kami, saudara-saudara, saya mungkin dosen yang killer itu dulu S1 ya. Tapi tidak ada yang bisa membuat saudara absen dari kelas ini. Sakit pun tidak bisa. Harus datang. Oh, itu dosen bisa ngomong kayak gitu. Tapi gereja kan gak bisa. Tapi seandainya saudara harus memilih. Memprioritaskan Tuhan. Atau bisnis di hari Minggu. Atau pekerjaan di hari Minggu. Mana yang saudara pilih? Jawaban itu akan menentukan saudara berqualified atau tidak untuk menjadi murid Tuhan. Dan seorang lain lagi ayat 61 berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Pamitan gak masalah ya. Gak masalah ya pamitan. Tapi coba pikir begini. Saya itu waktu SMA mulai berpikir untuk jadi hamba Tuhan. Jadi panggilan itu sudah ada lama. Tapi waktu saya pamit, Pak, Ma, mau sekolah teologi. Sekolah apa? Pendeta. Mau makan apa? Jadi waktu saya pamit ke papa mama, jawabannya apa? Tidak. Tapi karena saya anaknya, saya akan mengatakan, ya adalah Tuhan, papa mama saya tidak setuju. Dia pamit dulu. Gak ada salah sama pamit. Waktu Elisa diminta menggantikan Elia, Elisa bilang, aku pamit dulu. Silakan. Boleh. Boleh. Tapi kalau keputusan saudara untuk menjadi murid Tuhan itu bergantung kepada keputusan orang lain, itu yang salah. Kita dipengaruhi oleh orang lain. Apakah saya ikut Yesus atau tidak? Apakah saya setia kepada Yesus atau tidak? Orang lain mempengaruhi kita. Oh, Pak Pendeta, sekarang saya menjadi orang Kristen. Saya ikut Yesus, tidak ada yang bisa menghalangi saya sudah dewasa, saya sudah menikah. Tidak ada yang menghalangi saya untuk ikut Tuhan. Pikir saudara, iblis tidak berhenti sampai di situ. Waktu saudara mengambil keputusan saya berkomitmen kepada engkau, saudara akan dibawa ke sebuah lingkungan yang mempengaruhi komitmen itu kepada Tuhan. Saudara di lingkungan pekerjaan, di lingkungan manapun, akan ada iblis yang mencoba untuk membujuk saudara supaya saudara tidak setia kepada Tuhan, dan saudara mendengar nasihat dari teman-teman bisnis, teman-teman siapapun, orang tetangga, dan mendengar omongan mereka dan mulai mulai kompromi dengan dunia ini. Jadi pertanyaannya saudara, next. Apakah saudara berkomitmen setengah hati atau sepenuhnya? Waktu saudara memilih untuk ikut setia kepada Yesus, itu full, segenap hati, atau setengah-setengah? Atau saudara kan pilah-pilah. Tuhan,
Saya membaca Alkitab, firman-Mu Tuhan. Tapi saya melihat bahwa dari sebagian banyak firman-Mu Tuhan, ada banyak sekali yang sulit untuk saya lakukan. Jadi, separuh ini saya lakukan, separuh ini tidak saya lakukan. Apakah seperti itu? Atau Tuhan, whatever you say, I'll do it. Seperti itukah? Orang ini dipengaruhi oleh orang lain. Yesus bilang kalau kamu mau ikut aku, sama seperti seorang membajak sawah. Waktu dia membajak, dia menoleh ke belakang. Dia tidak layak. Jadi seperti ini, ikut Yesus, oke, jalan, noleh ke belakang itu artinya ragu-ragu. Ada banyak hal yang kita tinggalkan itu yang masih lebih menarik daripada yang kita hadapi di depan. Orang Israel keluar dari Mesir. Mereka menjumpai ketika mereka berada di padang gurun itu. Mereka hanya bergantung kepada Tuhan. Nggak ada ladang, tidak ada apa-apa, tidak ada air minum. Mesir begitu banyak, mereka menoleh ke belakang, ingin balik. Di situ banyak sekali makanan. Tuhan tidak sanggup untuk pelihara hidup kami. Separuh-separuh mereka. Oke, kami masuk ke tanah Kanaan bersama dengan Tuhan. Tapi hati kami masih di Mesir. Hati kami masih di Mesir. Sama seperti orang Kristen saat ini. Aku mau ikut Tuhan. Tapi ada banyak dosa-dosa masa lalu yang mengikat saya dan saya tidak mau lepas. Karena itu nyaman bagi hidup saya. Itu nyaman. Ngapain? Saya mau ikut Engkau Tuhan. Orang Kristen itu begini, menganggap murah kemurahan Tuhan. Tuhan ngertilah, saya lemah. Tuhan mengerti saya punya kelemahan. Nanti juga minta ampun kepada Tuhan. Komitmen itu coba lihat. Dari 3 orang ini. Yang pertama, you have to cost everything to follow God, to follow Jesus. Kamu mesti bayar apapun. Yang kedua, waktunya itu sekarang, bukan nanti. Komitmen itu sekarang, bukan nanti. Tuhan, biarkan aku mengikut Engkau secara perlahan. Tidak ada istilah itu. Sekarang kalau mau ikut Tuhan, buang semuanya dan ikut Tuhan. Mulai saat ini. Mulai saat ini. Tiga orang ini berhitung-hitung. Mulai tidak mau bayar harga. Tapi kita belajar beberapa minggu lalu. Ketika Yesus jalan di Danau Genezaret di pantai itu. Dia menjumpai sebuah perahu Petrus. Dan duduk di situ dan mengajar orang banyak. Dia berkata kepada Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, 4 orang nelayan. Mulai saat ini, kamu akan menjadi penjala manusia. Ikutlah aku. Lalu firman Tuhan mengatakan, they left everything. Meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Tinggalkan segala sesuatu. Hal seperti itu yang mesti kita lakukan. Tapi kalau kita setengah-setengah, di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Demas. 2 Timotius pasal 4. Demas seorang murid Rasul Paulus. Di antaranya ada Timotius, ada Lukas. Mereka adalah murid-murid Rasul Paulus. Tapi Paulus mengatakan Demas sudah mencintai dunia ini. Dia terbujuk ketika dia dalam perjalanan hidupnya
mengikut Tuhan. Dia terbujuk oleh dunia dan meninggalkan Tuhan. Dia setia, dia tidak tahan menderita bagi Tuhan. Saya mengajak saudara merenungkan kembali 3 pertanyaan ini. Coba ada slide berikutnya. Saudara baca dan jawablah. Apakah saudara rela mengorbankan apapun untuk Yesus? Apakah saudara memprioritaskan Yesus lebih dari apapun? Jawab dalam hati. Jawab kepada Dia. Tuhan, saudara ada 2 pilihan. Jawab dalam hati. Jawab kepada Tuhan. Tuhan, aku rela. Atau Tuhan, aku belum bisa. Apakah saudara memprioritaskan Yesus lebih dari apapun? Saudara berdoa, jawab kepada Tuhan. Apakah saudara berkomitmen sepenuhnya atau setengah hati? Mari kita berdoa.